Hai, selamat datang di channelku. Channel ini membahas tentang dunia wisata dan traveling. Jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini aku ingin mengulas tentang sebuah topik, yaitu digital nomad. Nah, digital nomad merupakan sebuah istilah yang akhir-akhir ini begitu populer karena menarik sekali ya istilah tersebut. Nah, buat kalian yang pengen tahu mengenai digital nomad, tonton terus di video ini sampai selesai, oke? Oke, apa sih sebenarnya yang dimaksud digital nomad? Jadi, digital nomad atau dalam bahasa Indonesia disebut pengembara digital merupakan seseorang yang melakukan aktivitas pekerjaan di mana dia tidak terikat tempat dan waktu. Nah, kemudian dalam bekerja dia juga berpindah-pindah tempat karena pada dasarnya nomad ya atau nomaden, jadi berpindah-pindah. Nah, istilah ini saat ini begitu populer utamanya buat orang-orang yang suka traveling di mana dia jalan-jalan sambil bekerja. Nah, tentunya saat ini atau era modern saat ini juga sangat mendukung di mana pekerjaan bisa dilakukan dimanapun dengan hadirnya teknologi yang dinamakan internet. Nah, selain banyak pekerjaan yang mungkin dahulu hilang, dengan hadirnya internet pada saat ini, banyak pekerjaan baru tercipta. Nah, digital nomaden atau digital nomad sendiri identik dengan orang-orang yang bekerja di dalam dunia kreatif ya, misalnya saja desainer, kemudian fotografi, kemudian penulis, dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan dengan teknologi internet ya, atau memanfaatkan teknologi internet. Nah, lalu apa sih kelebihan dari digital nomaden atau digital nomad? Nah, berikut ini adalah ulasannya untuk Anda. Nah, yang pertama ini adalah tentunya tempat kerja fleksibel. Karena digital nomad sendiri sudah seperti yang aku jelaskan di awal bahwa pekerjaan ini tidak terikat dengan tempat. Jadi kita bisa bekerja dimanapun selama kita bisa mengakses internet ya. Kita bisa melakukan pekerjaan dimanapun, yang penting biasanya connect dengan internet ya. Jadi kita bisa mengirim, mendesain atau apa itu dengan memanfaatkan media yang namanya internet. Oke, kelebihan yang kedua menjadi digital nomad adalah tidak terikat dengan waktu. Jadi kita bebas bekerja di jam-jam berapapun, tidak seperti pekerjaan lain yang menuntut mungkin 9 to 5 atau jam-jam yang pasti tertentu ya. Tetapi biasanya untuk pekerjaan digital nomad sendiri biasanya merupakan sebuah project atau ya hal-hal yang berkaitan dengan target dalam waktu tertentu. Misalnya saja desain, membuat video, ataupun hal-hal yang memiliki target tertentu. Nah, itu bisa dilakukan oleh pekerjaan digital nomad. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga adalah kita bisa mengunjungi tempat-tempat baru, pengalaman baru, karena biasanya digital nomad sendiri identik dengan orang-orang yang para pekerja yang suka dengan dunia traveling, di mana ia suka menuju tempat-tempat baru, belajar budaya baru, dan ya hal-hal baru ya. Jadi, nah itu adalah keunggulannya ya. Kelebihan nomor 4. Nah, kelebihan nomor 4 ini adalah kita bisa bertemu dengan teman-teman baru atau rekan kerja baru atau ya orang-orang baru, yaitu karena kita berpindah-pindah tempat ya, mungkin dalam jangka waktu tertentu di kota A, dalam jangka waktu tertentu di kota B, ataupun bahkan antar negara. Nah, itu mungkin saja terjadi ya, utamanya buat para digital nomad yang bekerja yang bisa dibilang sudah sangat profesional
di mana dia memiliki penghasilan yang cukup untuk melakukan perjalanan di berbagai tempat. Kalau tadi kita membahas tentang kelebihan digital nomad sendiri juga memiliki beberapa kekurangan ya. Nah, berikut ini adalah kekurangannya. Yang pertama adalah pendapatan tidak pasti. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman, karena hal-hal yang berkaitan dengan dunia kreatif itu bisa dibilang tidak menentu. Terlebih lagi kalau kita sistem kerjanya adalah independen ya. Jadi kita tidak masuk di sebuah perusahaan tertentu yang memungkinkan karyawannya untuk bekerja di berbagai tempat ya, atau berpindah-pindah. Jadi biasanya digital nomad sendiri itu untuk orang-orang yang bekerja secara independen atau freelancer. Jadi dia tidak terikat terikat langsung dengan perusahaan tertentu biasanya. Dan dari yang fleksibel tersebut tentunya penghasilan juga nggak menentu. Kadang dalam suatu proyek mendapat pemasukan yang tinggi, tapi kadang-kadang dalam waktu tertentu juga sedikit. Nah, itu wajar ya. Oke, nomor 2 ya. Nomor 2 kekurangan dari digital nomad adalah kita harus punya fasilitas yang ya dibilang mendukung ya, misalnya saja akses internet atau alat-alat yang menunjang pekerjaan kita atau proyek kita. Nah, yang selanjutnya adalah kekurangannya yaitu mungkin kita rentan kesepian. Nah, ini utamanya buat kalian yang nggak suka bergaul ya, mungkin ya rentan kesepian karena kita nggak bekerja di kantor, mungkin di tempat-tempat ya kafe atau apa. Jadi kita kalau nggak bergaul dengan orang baru ya kita rentan kesepian. Ya itu sih. Oke, nah lalu bagaimana cara kita untuk menjadi digital nomad? Nah, yang pertama adalah pilih dulu bidang yang kalian suka dan kalian kuasai. Nah, pilihlah bidang tersebut yang memungkinkan kita bisa bekerja tanpa terikat tempat dan waktu, yang bersifat ya freelance atau apa yang seperti sudah aku jelaskan tadi. Misalnya kalian bekerja di memiliki passion dalam bidang menulis, kemudian membuat video, desain ataupun apapun. Dan misalnya saja kita punya passion di dunia menulis, kalian bisa bekerja sebagai blogger ya, Kemudian kalau punya bakat membuat video, bisa juga mungkin menjadi YouTuber ataupun menerima project-project dari klien. Oke. Yang saat ini juga sudah banyak website yang memungkinkan kita untuk mencari klien di berbagai tempat, bahkan nggak cuma di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Misalnya saja freelancer, kemudian desain 99 ataupun situs-situs yang lainnya. Oke, nah selanjutnya adalah jangan lupa untuk sebelum kalian memutuskan untuk menjadi digital nomad adalah bangun portofolio kalian. Misalnya kalian suka desain, bangun portofolio kalian di desain di berbagai situs ya, di berbagai situs seperti Dribbble, Behance dan sebagainya. Kemudian aktif juga untuk masuk ke situs-situs desain. Nah, cari pengalaman di situ ya. Kemudian bisa juga kalian kalau suka membuat video, kalian jangan lupa untuk bikin portofolio di YouTube. Terlebih lagi bila channel kalian dikunjungi banyak orang, kalian bisa mendapatkan penghasilan dari sana. Tips untuk menjadi digital nomad selanjutnya adalah bangun dulu keuangan kalian atau tabungan. Jadi karena aktivitas digital nomad itu nggak mudah, itu butuh banyak biaya. Terlebih lagi kalau kalian belum punya passive income, itu sih ini bakal susah sih.
bakal susah. Jadi bangun dulu keuangan, kalau memungkinkan baru dimulai ya. Oke, tips selanjutnya adalah mulai. Nah, bila kalian sudah punya passive income, kemudian sudah membangun portofolio, kemudian memiliki keuangan dan tabungan yang cukup, nah kalian sudah bisa melakukan aktivitas digital nomad. Kalian sudah bisa jalan-jalan sambil bekerja secara online. Oke, nah selanjutnya yang terakhir adalah bergabung komunitas. Nah, kita harus terus belajar, mencari pengalaman yang lebih dan lebih lagi. Nah, kita bisa mencari informasi di komunitas-komunitas yang ada, mungkin di grup Facebook atau grup-grup lain yang berkaitan dengan digital nomad ya. Oke, itu tadi mengenal lebih dalam tentang digital nomad atau pengembara digital. Lalu bagaimana dengan keadaan di Indonesia sendiri? Nah, beruntungnya ya di Indonesia itu termasuk ada tempat-tempat yang menjadi para tujuan digital nomad, nggak cuma di Indonesia tapi bahkan di seluruh dunia. Nah, tempat tersebut ada di Bali, ada Canggu, kemudian Ubud. Nah, kedua tempat itu masuk dalam tempat digital nomad populer di dunia berdasarkan situs Nomadlist. Dan kita beruntung ya, karena ya mungkin kenapa orang-orang banyak di luar negeri datang ke Indonesia, utamanya di Bali, karena biaya hidupnya murah dan infrastruktur seperti internet juga sudah lancar. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku jelaskan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton juga video-video lainnya tentang traveling dan wisata di channel ini, oke? Terima kasih, dadah.